Kita pindah ke tim Inggris lainnya, ada MU nih. Akhirnya gue bisa lepas dari challenge gue sendiri yang kalau gue bilang, karena gue yakin banget sebenarnya. Ntar besok kalah lagi nih di Liga. Enggak, iya, itulah. Ini menjadi dalam siklus MU emang. Nggak lolos grup, balik ke habitatnya. Itu gue ngangkat. Lu tau, si kampret ini posting, songong biasa. Dan gue yang jauh lebih dewasa dan jauh lebih bijaksana, gue diemin dulu, gue iyain aja iya, tapi dia nggak tahu gue screenshot. Nanti kalau bener nggak lolos, abis lu sebulan. Songongnya minta ampun. Gua itu cuma membandingkan sama Arsenal gitu loh. Jadi kalau yang dibahas sama Jasin ini kan sama Coach Jasin adalah kemarin dia ngata-ngatain MU, ngebully MU kalah. Gua nggak ngatain emang bener gimana? Ya, iya, lah kan gua juga ngatain Arsenal bener di bawahnya MU. Jadi gua bilang enggak, dia bilang semoga gua kena karma. Kan lo yang bilang duluan. Orang itu bisa kena karma. Gua bilang amin, kena karma. Nggak kan? Sih, ngaku kan? Gua bilang Gua amin. simpen itu screenshot. Jadi gua bilang gini. Apa sih dua tim mediocre ribut? Nah, kan itu. Liverpool tuh di atas. Gue sih mengakui tim gue mediocre. Gua juga ngaku. Ada yang nggak ngaku kalau timnya merasa hebat. Dia sama Fuad, udah cocok tak berdua. Gua bilang kalau separah-parahnya MU udah dikalahin sama Tottenham 6-1 itu dibantai. Kalah sama Crystal Palace, dibully mati-matian karena kalah Basak Sehir. Ujung-ujungnya sekarang di atasnya Arsenal, berarti Arsenal lebih baik daripada MU anjing. Lu bully Arsenal jangan bully MU doang anjing. Arsenal tuh udah lebih parah, gua bilang. Udahlah, kita ngomongin soal tadi malam lawan kebab FC-nya Coach Justin nih. Kalau ngeliat kok tahu sih. Kalau ngomongin soal Basak Sehir kan emang kita tahu lah kualitasnya emang jauh. Tapi kalau kita ngeliat tadi malam, apa yang berbeda sama MU waktu Kalau jauh, kalah? Pertanyaan pertama nggak kalah lah. Sekarang kualitas pemainnya individu kan di atas kertas. Enggak, gue kira ya. Gue kira si Skrtel itu udah di panti jompo. Karena setahu gue dia main pada saat gue main layangan. Dia udah main di Liverpool. Pas gue lihat Skrtel, gue cek, gue googling ini Skrtel yang di Liverpool nggak? Bukannya dia udah di panti jompo. Ternyata dia masih main. Dulu kan rambutnya kayak lu tipis doang, sekarang udah mulai berambut, gak dikenalin. Gue juga gak kenalin tuh awalnya Skrtel. Jadi untuk tim yang dimana Skrtel masih main, Dia sama Rafael, zamannya Alex Ferguson masih juara. Rafael iya. Wah, Rafael juga harusnya dua pemain ini masuk ke panti jompo tapi masih bisa main. Ini akan menunjukkan kualitasnya FC Kebab Basak Sehir ini parah banget. Berarti Liga Turki emang separah itu ya. Zaman dulu kan Galatasaray, Besiktas, Itu segala macam agak lumayan. cuma di atas kertas doang. Sekarang Lu lihat pemain sampah-sampah dari Eropa ke Cina ke Amerika baru ke Turki. Jadi enaknya di Turki itu. Ini dia. Skrtel. Kok jadi Orang tuh gak ada yang jadi kenalin. berambut deh. Karena Kan nggak kenalin kan? Makanya dulu kan botaknya kayak coach gitu kan. Rapi Iya. banget. Sekarang orang udah gak kenalin di Udah siapa, botak gitu. sangar, makanya gue googling ini Skrtel sama yang di Liverpool atau bukan? Ternyata sama. Oke, tapi Makanya kalau kok ada di lapangan. kalau ngeliat dari skemanya nih, Mas Aryo, Ya. tadi malam apa yang berbeda? Karena kan tadi malam ada Van de Beek sama Bruno dimainkan lagi bareng sebagai starter. Apa yang berbeda dari permainan MU sekarang? Apakah Lu dulu nonton nggak? pemilihan pemain? Enggak sih kayaknya. Dia kayaknya lagi liburan. Extended udah diem aja lo, biar gue yang ngomong. Bentar, dia dulu kasih tau data dulu kan dia sebagai jurnalis pasti ada. Enggak, kalau gue dengar wawancaranya Dia mereka. mah nggak data, dikulik-kulik Bentar dikit. nih, udah mau 6.000 nih. Mas Aryo kayak lewat dulu deh. Oh anjing. Udah 6.000. Yuk tolong keluar yuk. Kita nggak sampai yuk. Kan terakhir kita berapa? 9.000 kan baru. Iya. Oh iya, seperti itu ya. Oke. Sama gue doang. Kalau kecuali yang lain 2.000, 3.000. Oke Mas, dari sisi datanya apa yang bisa dilihat dari MU tadi malam? Ya kalau gue sih ngeliat si Van de Beek ternyata bisa dimainin di posisi itu bagus lagi kan. Selama ini kan lebih sering Enggak, di Pak, posisi sebentar. 10. Parameter bagus itu apa sih sebenarnya? Ya, Buat lu. Lah kemarin jalan gitu apa yang dimau di posisi yang nggak biasa dia mainin ya. Mungkin dulunya ketika di Ajax dia main di posisi itu juga ketika bareng sama De Jong. Sementara kemarin di Ya, MU dia seringnya kan maju ke depan. Iya. Dia sering di posisi 8, kadang-kadang malah 10 gitu. Sementara di posisi 6 dia bisa juga main dan terbukti bisa gitu bareng sama Fred bisa menjalankan itu. Kalau bisa itu sudah dari awal musim gue bilang. Dia lebih berfungsi di 6 daripada 10. Tapi Cuman di 10 pertanyaan juga, gue adalah di beberapa pertandingan dia di 10 bagus juga. iya, cuman dia nggak cetak gol dan nggak kasih assist. Cuman pertanyaan gue adalah Kata lu nggak apakah penting nyetak gol. bukan untuk gue sih nggak penting. Cuman untuk fan Joe. Pertanyaan gue kan adalah sekarang
apakah MU butuh pemain kayak dia dan keluar 40 juta? Pasti ekspektasinya tinggi dong. Dan tidak hanya sebagai nomor 6, karena McTominay di posisinya lebih bagus kan daripada dia. Kalau harga kan lu kan nggak bisa hindari Loh, harga. fansnya kan berekspektasi. Gue masih ingat Fuad dari awal-awal. Oh ya, lihat dia cetak, dia kasih banyak assist, finishing bagus. Gue bilang Fuad, dia itu finishnya nggak ada apa-apanya. Dan nggak ada yang percaya. Dan sekarang setelah berapa itu baru, oh ya coach bener. Iya memang nggak. Gue tidak bilang dia jelek. Gue tidak bilang dia jelek. Gue bilang dia menjadi sosok yang penting di tim gitu kan. Betul. Dan sudah mulai kelihatan. Iya, dia mediocre. Artinya, tapi kemarin dia benar-benar mengorbankan, enggak juga. Dia mengorbankan dirinya dan di Ajax nggak pernah, jarang sekali, mungkin setahun sekali 2 kali main di posisi 6. Biasanya beliin sama De Jong. Dia di 10. Karena Ajax wingernya yang jadi playmaker, jadi dia seolah-olah nunggu bola. Oke? That's why gue bilang MU itu nggak cocok beli dia. Kalau dibilang di posisi 6 dia lebih berkontribusi, gue setuju. Gue nggak pernah bilang dia jelek, gue bilang dia mediocre. Nah untuk 40 juta, apakah ini sosok yang dibutuhkan oleh MU? Gue bilang tidak. Kalau tapi kalau gua berkaca dari penampilan Fred yang harga juga 60 juta, Oke, in this case gue setuju. Parameter gua itu. Gue setuju. Pada PP lagi loh malah. Ya kalau PP dia bilang sama, PP udah Enggak, bilang. 80 juta. Iya, 80 juta. Gue setuju. Di posisinya memang terlalu mahal. Iya, Oke. Kalau itu ya, cuman sekarang yang diharapkan kan adalah ada 3 orang di 2 posisi, Pogba, Bruno Fernandes dan Van de Beek. Iya. Dan ternyata ini flop. Dia lebih untuk MU dengan gaya bermain MU dengan 1 playmaker. Bruno Fernandes ini butuh 2 ajudan. Beda kalau Pogba main, ya kan? Pogba main nggak terlalu perform juga. Tergantung juga lawannya, apakah lebih bertahan atau menyerang. Yang gue agak kaget, dan Turki itu emang tolol, nggak heran gue. Ini tim harusnya main parkir bis. Di situ akan kesulitan. Detik pertama MU udah ngotot, kelihatan lah. Rashford, Martial, udah kelihatan ngotot mau menang. Mereka ngepres enggak, bertahan enggak, parkir sehingga terjadi banyak ruang. Sampai gue tweet, kalau MU bermain tidak mengandalkan skill individu, lebih bermain as a team 5-0. Iya, harusnya bisa 12 Ngerti nggak? malah. Si itu malah bilang harusnya kita menang 12-0. Iya. Nah, padahal kalau kita lihat gol-golnya, gol kedua kado dari kiper, gol ketiga penalti yang sebenarnya nggak perlu, bukan dalam posisi berbahaya, iya kan? Tapi kalau dibilang MU main bagus, layak menang, iya. Babak pertama, babak kedua, setelah 3-0, setelah 3-1, shooting kena Mister. Kalau itu jadi 3-2 bisa selesai itu barang. Pada lawan FC Kebab Basaksehir, di mana bukan kapten ya, Skrtel. Di mana ada 2 pemain yang harusnya masuk di panti jompo. Tapi kalau kita ngomongin skema kemarin kan bahkan sampai Rashford, Martial dan juga Cavani dimainkan bareng yang memang dari sisi ini di atas kertas kayaknya kelihatan menjanjikan banget, tapi pada akhirnya Cavani nggak bisa juga nyetak gol. Apakah ini faktor memang juga kita ngelihat dari si Rashford dan juga Martial ini tipikal pemain yang pada akhirnya emang egois, sebetulnya memang tipikal sama-sama maruk kan, maksudnya Rashford ditaruh di 9 bisa, kiri, ya. Martial di 9 juga bisa, Cavani juga di 9 bisa. Jadi memang nature-nya mereka kan emang gitu. Nature mereka ya rebutan bola lah istilahnya kan seperti itu. Ketika dikesampingkan pasti kemauan untuk masuk untuk mencetak gol itu kan selalu. Tapi Cavani itu kemarin punya kontribusi cukup bagus loh. Dia emang udah jauh lebih dewasa. Iya, dia lebih dia nggak egois, nggak hanya incer gol, tapi dia benar-benar bekerja untuk tim. Kalau gue bilang, ini yang namanya Martial ini itu udah bukan bintang lagi lah. Kasarnya begitu. Emang ngerti nggak? Pernah bintang nggak juga sih? Dulu lumayan lah. Lumayan lah Martial. Kalau secara statistik memang dia angkanya memang iya. Dia jalan kakinya banyak. Enggak lah, kan dia di timnas Spanyol juga punya, Prancis juga punya peran gitu loh. Untuk gue lumayan bintang Martial. Cuman akhirnya udah. Kalau gue bilang jangan terlalu punya ekspektasi tinggi, lebih baik lu taruh ekspektasi lu ke Greenwood. Ya, oke. Ngerti nggak? Sekali-sekali mainkan Rashford, Cavani, Greenwood. Oh ya, karena Cavani itu. Martial ini juga jarang dicadangin. Iya kan? Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Hanya
Gue bilang MU ini benar-benar beruntung banget punya Bruno Fernandes. Iya. Gol Kualitas. pertama itu murni kualitas. Karena gue tahu betapa susahnya bola atas, lu volley langsung dan tidak terlalu jauh, itu tergantung posisi body lu, timing lu. Dan itu masuk, itu keren banget. Tendangannya. Coach Jasin juga kemarin lagi berusaha melewati Hamka Hamzah, tapi nggak dapet, dia mau ngolongin katanya, kurang ajar banget. Gue dijaga Hamka sama Andik coba. Gimana coba? Ya lu kalau ngeliatin Bruno ini kan ternyata banyak yang nggak tahu kan. Kalau kemarin banyak yang bilang dia sempat tenggelam, sempat ngilang, nggak banyak kontribusi waktu di saat MU juga terpuruk termasuk lawan Tottenham. Tapi banyak yang nggak tahu ternyata dia benar-benar secara statistik juga masih paling menonjol. Bahkan dari chance kreatifnya paling tinggi loh di Premier League sekarang, nggak ada yang tahu itu. Bruno itu Dalam sejarah- rohnya MU 50%. Nggak ada Bruno selesai itu barang. Dalam sejarah MU, gelandang yang bisa nyetak 20 gol secepat ini ya cuma dia. Nggak ada gitu dalam sejarah MU ya. Gelandang yang nyampe 20 gol. Padahal dia nggak terlalu di depan mulu loh, dia sering mundur ke belakang. Iya, cuma Nah, defense itu kualitas dia anjing. Positioning dia itu ketika penciuman bola akan jatuh kemana dan dia ada di situ, ini. That's why gue tidak suka untuk orang bilang, untuk gue MU main 4-3-3, bukan 4-2-3-1 atau kenapa? Karena dia itu nggak fokus di situ. Iya. Dia juga turun ke bawah, ngerti nggak? Iya, Dia turun ke bawah, dia bekerja keras. That's why lupakan sistem pokoknya main 4-3-3 karena 3 pemainnya itu bisa berotasi, bergantian posisi. Cuman ya itu terlalu sentralnya dia kan, begitu dia pincang kelar MU kelihatan kan. Ini kan sebenarnya kayak Özil, cuman bedanya Özil nggak mau kerja keras. Kalau Özil kerja keras kayak Bruno, itu bisa lebih bagus bahkan dari Tapi Bruno. bedanya mungkin kalau kayak di Ozil lebih musim-musim pemberi, awal. Ozil tuh lebih banyak pencipta ini ya. pemberi. Bruno kan juga. Tapi dia lebih banyak golnya, maksudnya lebih kayak Lampard lah ibarat dulu. Oh agresif gitu. enggak, gol dia banyak kan dari penalti. Setengahnya. Setengahnya. Kalau Yang- lihat berarti tapi kan dia dia- 20, dia- 10-nya penalti, 10-nya dari Iya, dia bukan dia pas penalti. diwawancara juga bilang, ya gua nggak bisa ngambil kredit terlalu besar lah karena setengahnya penalti. Iya. Iya, cuman dia kan lebih ke asis. Ya, Asisnya Ronaldo kan gitu. gila. Iya, asisnya Nah, iya. Özil pun demikian, sekali-sekali cetak gol kasih asis, cuman dia mau bekerja keras. Etos kerjanya tinggi. Özil malas-malesan, makanya digeser. Nah ini kalau ngeliat dari sisi, sedikit aja dari sisi Cavani-nya, kalau menurut lo emang inilah kayak korban dari filosofi permainannya Ole yang pada akhirnya emang ketika kemarin dia ngebuang Lukaku, emang main nomor 9 ini sering menjadi korban karena ada Rashford, ada Martial, Iya, tipikalnya memang sangat maruk, akhirnya nggak ngasih ruang buat striker nomor 9 ini untuk nyetak gol di depan kotak penalti. Iya, karena berapa ya mungkin 9 terakhir si Ya makanya kayak Greenwood kan Igalo lebih kan? adaptif ya, karena Enggak, Greenwood kan lebih, Igalo kan cuma sekali di FA Cup doang ya. 9 terakhir kan mungkin Igalo ya. Iya. Kalau melihat gaya mainnya kan memang bukan mereka memanjakan pemain nomor 9. Iya, Itu kan mereka fluid bukan banget. tipe gaya main dari United kalau gue lihat kan. Musuh ke tengah, masuk dari samping, masuk, tapi bukan bola-bola yang di cross mau tinggi, mau enggak ke pemain nomor 9 kan emang jadi jarang kalau kita lihat mereka butuh pemain nomor 9 yang selama ini gue bilang mereka butuh, tapi ketika datang yang berkualitas pun nggak akomodir juga gayanya gitu. Tapi kalau itu works dari tengah, ya nggak masalah juga kan, mereka nggak punya pemain nomor 9. Yang tapi penting kan sekarang dia nggak harus bisa. nomor 9 yang cetak gol. Yang penting ada yang cetak gol. Tapi kan dicari yang Enggak, kalau- konsisten maksudnya kan. Kalau mereka ngelihat Lukaku bisa melakukan itu di Inter kan pasti kesel juga Iya, kan, iya, MU iya. kan. Maksudnya kita harusnya punya dia. Beda liga nggak bisa dibandingin lah. Seri Abal sama IPL beda lah. Ya, Enggak, beda lu juga lah maksudnya, tapi kan konsistensinya yang gue itu. sekarang kalau gue bilang Ole ini jangan kayak Lampard, terlalu memberi kredit kepada 1, 2, 3 pemain yang nggak perform. Dia sudah buktikan dengan Pogba, which is Sejauh good. ini enggak, ya. Berani dicadangkan. Martial itu layak dicadangkan. Kapan dia terakhir main bagus? Tahun 4 tahun yang lalu kali. Musim lalu lah, masih main bagus ya musim lalu. Musim lalu kan Top scorer satu trio dia, itu kan. berapa? Exactly. Berapa Musim gol? lalu kan. 50 berapa gol berarti? Apalagi sekarang lu punya Cavani, dan Cavani fans MU jangan terlalu berharap banyak. pemain. This guy udah umur 49 plus plus gratis pula. Ngerti nggak? Dia sama Ibra tuan Ibra kan anjir. Ibra 39 masih paling tua. Dia masih tapi 36 berapa kali? iya, tapi masih Anjing masih 36 berapa? Lu kira Liga Indonesia 40 masih main? Ya maksud gue Ibra Ronaldo itu masih juga bisa gitu. Ronaldo juga 36. Itu beda kelas lah ngaco lu bandingin kelas sama Selatan sama Ronaldo. Enggak, usianya. I mean ini kan udah menurun banget loh. Udah gratis pula dapatnya. Jadi nggak bisa terlalu dia didatangkan sebagai super sub. Ya. Ya kan? Yang masih muda kan Igalo.
Nah, itu yang harus diharapkan sama MU. Kintil anjir. Nah ini kalau ngomongin sedikit aja soal Bruno, kalau kita kemarin orang udah mulai membandingkan bahwa orang sempat menyebut Kevin De Bruyne sebagai gelandang terbaik dunia saat ini. Tapi kalau sekarang dari segi statistiknya bahkan dari musim lalu abis pandemi itu dia ngedrop banget. Sekarang Bruno pun di atasnya dia. Bisa nggak Bruno dibilang one of the best sekarang? Pada saat ini belum. Kenapa? Belum terbukti. Dia kan baru aja di Premier League. Dia the Semua pemain lu kan tahu betapa kejamnya Premier Dia League. the Pasti best ada ups and down-nya. The best di MU udah jelas. The best di MU jelas. Tapi di Ya iyalah nggak susah juga lu buat jadi the best di MU. One of the best midfielder in the world bisa disebut nggak? Karena kan Kevin De Bruyne aja yang lagi Kedepannya bisa, tapi sekarang at the moment kalau lo bicara 10 ya dia masuk kelas 10. ya kayak kalau gue setuju. Kalau 10 masuk, 5, tapi untuk 3 belum. Untuk menjadi 5-3 belum, karena dia masih baru di IPL kan. Buktiin Dia konsistensi. konsisten. Dan juga pastinya harus bisa membuat trofi, nggak cuma konsisten tapi harus membuat trofi kayak Kevin De Bruyne juga.